Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tragis adalah sebuah kata yang tepat yang dikenakan kepada bangsa Israel. Betapa tidak, saudaraku, mereka telah dipimpin Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan dengan kuasa Tuhan, Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar sehingga mereka bisa menaklukkan musuh-musuh mereka dan menguasai tanah Kanaan. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, maka justru mereka terbuang dari tanah Kanaan, seperti yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 11 sampai dengan 12 yang berkata demikian. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Bangsa yang begitu besar, bangsa yang pada mulanya ditakuti dan berhasil menaklukkan raja-raja di tanah Kanaan, sekarang harus terbuang oleh kerajaan Asyur, dan mereka dibuang dan ditempatkan di luar tanah Kanaan. Saudara, sebabnya apa? Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan melanggar perjanjiannya. Mereka tidak lagi hidup dalam takut akan Tuhan, tetapi mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Mereka hidup dalam dosa-dosa yang begitu menjijikkan. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang melakukan segala firman-Nya. Mazmur 112 saudaraku ayat 1-3 berkata demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita, bahkan anak cucu kita akan perkasa, yaitu akan menjadi orang-orang yang berhasil. Bukan hanya pada generasi kita, tapi pada generasi-generasi selanjutnya. Dan Tuhan juga dikatakan harta dan kekayaan, apa yang menjadi keperluan tersedia dalam rumahnya, dan kebajikan terus tersedia di dalam rumahnya dan di dalam kehidupannya untuk selamanya. Oleh karena itu, biarlah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya, dan hidup dalam kebenarannya. Haleluya. Jika saudara diberkati, saudara bisa subscribe dan bagikan. Amin.